Yang lain mana ini teman-teman? Lagi mengerjakan tugas kelihatannya Pak. Ada tugas apa? Tugas Kendali, dari tugas sensor? kendali tadi Pak. Tadi ada kuliah. Ada tapi nggak nggak zoom, cuman dikasih tugas saja. Kuliah apa? Mata kuliah apa? Kendali teori. Oke. Silakan absen dulu. Selamat pagi teman-teman. Oke, sudah banyak yang absen. Sudah berapa? 15. Baru separuh. Silakan yang belum absen langsung absen. Kita tunggu sampai 20-an ya, baru kita mulai. Kurang satu. Ini sudah banyak absen, kurang Agustinus Aditya Dharma sama Agnes Sekar. Belum absen. Oke, 20. Oke, sebelum kita mulai kuliah, salah satu pimpin doa, saya minta bantuan Miko Saputra untuk pimpin doa. Baik Pak, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Woyo. Sebelum mengawali kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Miko Saputra. Udah banyak yang masuk. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Sehat? Sehat Pak. Sehat Pak. Sehat Pak. Sehat Pak. Ada yang belum vaksin? Saya belum Pak. Saya Pak. Sudah daftar di SIA belum?
yang Sudah yang kemarin ngisi form itu, Pak. ya, oke. Oke, nanti akan didata ya. Kemudian di pertemuan ketiga ini saya akan menyampaikan materi tentang sensor suhu. Saya share screen dulu ya. Oke, sebentar ya. Kok lama ya? Oke. Sudah kelihatan teman-teman di layar kalian? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu. Ada yang pernah bekerja di industri, di pabrik? Saya, Pak. Di pabrik mana? Saya Pak, Di pabrik mana? Kalau saya di PT Dragon, itu pabrik alat-alat rumah tangga seperti sapu, terus Oh, di Bogor ya? ya Oh. Terus yang lain ada nggak yang pernah kerja di industri? kalau saya di Gramedia Pak, Gramedia mana? percetakan Bandung. Ada lagi yang lain? Yang pernah dikerja di pabrik, di industri selain Gramedia dan Dragon tadi? Belum ada ya? Oke, ini saya berikan contoh video. Ini saya dulu mendapatkan project untuk memprogram kemudian memwiring jadi mesin namanya injeksi molding ya. Ini rusak semua, kontrolernya saya rubah, kemudian saya program sendiri, kemudian bisa sampai jalan. Ini di PT Kitani, pabrik kabel Kitani di Purwokerto. Saya mengerjakannya sekitar 1 bulan ya, tapi tidak setiap hari, tapi seminggu paling 2 kali. Seperti itu. Dulu mesin ini mesin tahun lama, tahun 80-an atau 70-an ya. Jadi semua ini mesin ini semua menggunakan inputnya itu menggunakan tegangan 220 volt. Kalau kemarin saya menceritakan limit switch itu kalau yang mesin lama itu melewatkan tegangan 220 volt AC. Tapi kalau mesin-mesin yang baru itu bisa 5 volt, bisa 24 volt. Nah, saya mengubah semua sistem ini menjadi 24 volt DC yang tadinya 220 volt AC. Nah, di mesin injeksi molding ini yang atas ini berupa tampungan biji plastik ya seperti beras tapi dari plastik. Kemudian dari biji plastik tadi yang di atas itu turun sampai melewati tabung-tabung ini. Nah, dari tabung-tabung ini ada pemanasnya ya, ada beberapa step untuk pemanasan, ada tiga pemanas. Kemudian di antara pemanas ini 1 dan 2 itu ada sensor suhunya. Sensor suhunya di sini menggunakan thermocouple ya. Jadi menggunakan thermocouple, kemudian masuk ke controller. Controllernya pun bukan PLC, bukan Arduino, tapi controller yang sudah jadi satu buatan pabrik ya. Itu produk dari Autonic namanya. Jadi sensor thermocouple masuk ke controller, kemudian baru ke PLC. Kemudian mengontrol
hidrolik ini menggunakan hidrolik. Kemudian fungsinya di sini hidrolik itu untuk memasukkan plastik yang sudah meleleh tadi, yang sudah dipanasi. Ya suhunya sampai 300 derajat ya, 200 sampai 300 derajat. Setelah meleleh dimasukkan ke molding. Molding itu ya cetakan. Cetakan disontek dengan diinjek atau dimasukkan plastik panasnya tadi menjadi ini untuk membuat kabel power ya. Jadi dari kabel power colokannya ya, kabel komputer itu operator menyolder ke besinya, ke apa namanya, besi colokannya itu secara manual nyoldernya. Itu biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu atau cewek ya, atau wanita. Kemudian yang cowok ini sebagai operator, dia mengoperasikan mesin injeksi molding ini. Kemudian jadi sebuah kabel power. Nah, ini secara manual, kita lihat videonya. Nah, ini besinya sama kabelnya tadi dimasukkan ke cetakan, ditaruh di bawah mesin. Kemudian saat ini turun, dia menyuntikkan besi plastik yang panas tadi yang sudah cair, dimasukkan ke molding, ke cetakan. Kemudian di timer ada beberapa detik, kemudian kita diambil yang sudah jadi, nanti ditaruh di sampiran kabel ini. Bukan cuma kabel power ya, ini ada kabel audio yang ini masih menggunakan manual. Ini mesin zaman dulu tapi saya perbaiki menjadi bisa berfungsi lagi. Kemudian ada tipe-tipe yang mesin terbaru ya. Jadi mesin ini tidak aman. Ada orang tangannya itu tekan bisa 1 ton. Masuk mesin tanpa keamanan. Tangan bisa, kalau mesin terbaru dia ada pengamannya ya, ada sensor saat tangan masuk mesin ini mati, tidak berfungsi. Tapi kalau ini manual, dia mengoperasikannya pakai tombol start. Kemudian panel-panel yang sebelah kanan bawah ini untuk settingan settingan pemanasnya ya. Umpamanya level 1 suhunya 300, level 2 di sini suhunya 200, level 3 suhunya 400, contohnya seperti ini. Kemudian ini timernya pun satu-satu. Kalau sudah pemanasnya selesai, kemudian pindah ke timer 2, ke timer 3. Penggunaan sensor suhu pada industri. Ini sekarang yang terbaru juga di setting menggunakan komputer ya, komputerasi. Kalau di mesin zaman dulu itu masih manual settingannya. Kita dulu supaya tidak lengket antara plastik yang sudah dicetak sama moldingnya itu. Ada yang dari Purwokerto di sini? Halo teman-teman? Nggak ada, banyak. Nggak ada ya. Mesinnya seperti ini. Sensor suhunya itu ditaruh di antara pemanasnya itu melingkar. Pemanasnya itu melingkar, kemudian sensor suhunya itu ditaruh di antara ini, tingkatan ini, stepnya. Ini menggunakan termokopel. Ya, nanti diikatkan di sini, ditali di sini. Oke, ada pertanyaan tentang mesin ini, teman-teman?
Ada yang pernah menemui seperti ini mesin injeksi molding kayak gini? Belum, Pak. Belum ada ya. Nah, nanti Itu tadi buat apa, Pak? kabel power, colokan kabel power. Jadi kabel ada dua kabel, satunya disolder ke besi, kecolokannya besinya itu. Nah, ini membuat karetnya itu pelindungnya colokannya itu loh, yang kita tarik kemudian tancapkan. Nah, itu diinjek. Nah, bisa juga kabel audio juga. Kalau nyoldernya dari tembaga ke konektor itu manual, operator lulusan SMA. Ini pun operatornya lulusan SMA. Tapi kalau mesin-mesin terbaru sudah komputer ya, settingannya semua pakai komputer semua. Jadi operator cuma tinggal jalankan start stop aja. Nah, kayak gitu untuk penggunaan sensor suhu. Oke, kemudian salah satu jenis sensor suhu yang banyak digunakan ini namanya thermocouple. Jadi thermocouple ini terdiri dari dua logam ya. Jadi logam konduktor 1, logam konduktor 2. Jadi dipastikan kalau teman-teman nanti di industri menemui sensor kemudian outputnya 2 atau kabelnya 2, itu berarti thermocouple. Nah, dari dua logam tadi ini digabung ujungnya, kemudian objek yang akan yang dideteksi suhunya itu bisa ditempel, bisa juga didekatkan ya. Tidak perlu menempel tapi cuma didekatkan saja. Kemudian di sini akan merubah beda tegangan. Dari beda tegangan tadi nanti digunakan untuk masuk ke sistem. Jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor yang berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Output dari thermocouple berupa tegangan. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Output dari thermocouple itu berupa beda tegangan. Ini yang harus hafal ya. Kemudian kelebihan dari thermocouple, di sini responnya yang cepat terhadap perubahan suhu dan juga rentang suhu operasionalnya yang luas. Itu antara minus 200 sampai 2000 derajat Celcius. Nah, saat nanti kita praktikum tidak sampai suhu 2000, tapi kita cuma sampai mungkin nggak nyampe 100 derajat ya untuk mencobanya. Jadi kita mencoba jenis sensor industri, tapi kita lebih ke fokus ke pengendaliannya. Tapi kalau mencoba sampai 2000 derajat Celcius belum pernah. Jadi kita nyobanya sampai maksimal 100 derajat. Kemudian thermocouple juga tahan terhadap guncangan, getaran. Ini salah satu keunggulan dari thermocouple. Dia karena biasanya ya yang di industri itu mesinnya itu bergetar atau terkena getaran dari mesin-mesin yang lain itu akan mempengaruhi pembacaan, sensitivitas juga. Maka kita lebih memilih ke thermocouple umpamanya seperti itu. Kemudian respons suhunya yang luas, kemudian harganya lebih murah ini dibandingkan tipe sensor yang lain dengan interval yang tinggi. Kalau sejenis PT100 atau RTD itu harganya bisa jutaan, tapi kalau thermocouple nggak nyampe 1 juta, paling 300, 200, 1000 cukup. Kemudian lebih murah. Kekurangan dari thermocouple itu tidak linear. Semakin tinggi suhu yang diukur, ini nilainya output, nilai tegangan, beda tegangan tadi itu tidak linear. Jadi kadang naik, kadang turun. Harusnya yang dibaca itu 700 derajat,
ternyata tampilannya baru 600 derajat, itu bisa juga. Kemudian tegangan outputnya rendah, jadi sesuai dengan apa, tegangan yang diberikan kan dua konektor ya. Nah ini kerjanya maksimal 12 volt tegangan yang diberikan ke thermocouple. Memerlukan tegangan referensi, ya ini tegangan referensinya tegangan 12 volt DC. Kurang stabil dan kurang sensitif. Ya kalau teman-teman tergantung pemilihan ya, tapi kalau kita tidak mementingkan sensitivitas, kurang stabil itu mungkin cuma on off, pengendalian on off ya. Umpamanya sudah tercapai suhu 600 derajat itu terus mati, itu cukup menggunakan thermocouple. Tapi kalau kita membutuhkan kepresisian harus tepat 400 derajat, itu suhunya harus pelan-pelan matinya. Dengan PID itu ya kita tidak menggunakan thermocouple, tapi menggunakan tipe yang lebih baik lagi, yaitu PP100. Kemudian jenis thermocouple. Nah ini harus dihafalkan ya thermocouple. Nanti kita di praktikum juga menggunakan tipe thermocouple. Kita menggunakan tipe J yang suhunya 0 sampai 750 derajat. Nah, yang ada di sini di PPT ini ada banyak tipe. Ini berdasarkan dari bahan yang digunakan. Contohnya di sini ada tipe E. Jadi konduktor positifnya nikel kromium, konduktor negatifnya konstantan, rentang suhunya minus 200 sampai 900 derajat. Itu untuk tipe E. Kemudian tipe J yang ada di kampus kita menggunakan tipe J. Itu bahan positifnya berupa besi, bahan negatifnya berupa konstantan. Kemudian tipe K, ini konduktornya nikel kromium, konduktor negatifnya nikel aluminium. Itu rentang suhunya sampai minus 200 sampai 1250 derajat Celcius. Kemudian thermocouple tipe N, konduktornya positif nikrosil, konduktor negatif nisil. Kemudian rentang suhunya 0 derajat Celcius sampai 1250 derajat Celcius. Kemudian thermocouple tipe T. Di sini logam konduktor positifnya koper tembaga, konduktor negatifnya konstantan. Rentang suhunya minus 200 sampai 350 derajat Celcius ya. Jadi sangat pendek ya ini. Thermocouple tipe T paling pendek ini. Kemudian thermocouple tipe U, kompensasi tipe S dan tipe R. Di sini konduktornya berupa tembaga, konduktor negatifnya berupa koper campuran nikel. Ini rentang suhunya 0 derajat sampai 1450 derajat Celcius. Nah, kenapa kita harus tahu ya tipe-tipe thermocouple ini berdasarkan konduktor dan intervalnya? Di sini untuk mengurangi biaya ya. Pertama, kalau dalam pemilihan mesin kita menggunakan mau tipe apa, thermocouple kita tidak sampai 300 derajat, berarti pakai tipe yang paling kecil, pakai tipe T bisa. Ini yang murah. Kemudian kalau kita menggunakan sampai 2000 derajat, ini kita menggunakan tipe N atau tipe K ya, sampai 1250 yang paling tinggi ya. Contoh bentuknya ya, dalam kasat mata ini ada berbagai bentuk, ada yang panjang, ada yang pendek, seperti ini pendek. Nah di sini yang membedakan tuh ya sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau nanti tugas akhir atau ada project mengerjakan mesin di luar, ini dilihat spesifikasinya. Ini tidak tertulis di hardware-nya ya, di alatnya ya. Tipenya apa itu tidak tertulis di alatnya, tapi ada datasheet-nya. Nanti teman-teman saat membeli itu nanti ada panduannya. Jadi sesuai kebutuhannya menggunakan suhu berapa.
Oke, untuk tipe yang lain, ini tipe sensor yang lain, sensor suhu itu PT100 atau disebut juga dengan RTD. RTD singkatan dari resistant thermometer ya. D-nya itu apa? Depend. Nah, di RTD ini sensor suhu yang pengukurannya menggunakan prinsip perubahan resistansi atau hambatan yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jadi kalau PT100 atau RTD ini outputnya berupa hambatan, tapi kalau termokopel berupa tegangan, beda tegangan ya. Ini yang harus ditekankan. Teman-teman harus bisa membedakan PT100 sama termokopel. Oke. Kemudian prinsip dari PT100 ini berdasarkan dari jembatan Wheatstone ya. Jembatan Wheatstone di sini kalau dirumuskan untuk mencari RA, umpamanya di sini RA ya. Ini R1 kali R2 dibagi R1 plus R2 plus R3. Jadi berdasarkan jembatan Wheatstone ini resistansinya, resistornya ini diukur hambatannya, kemudian nanti akan keluar output hambatan ya. Ini prinsip kerja dari PT100. Teman-teman sudah pernah mendapatkan rangkaian jembatan Wheatstone belum? Sudah. Sudah ya. Kayak gini jembatan Wheatstone itu. Pernah menghitung belum jembatan Wheatstone? Sudah diajari cara menghitung jembatan Wheatstone? Halo? Sudah, Pak. Sudah pernah diajari ya? Oke, berarti Jadi, kalau mau dibahas lagi apa, Pak? Oke, jadi rumusnya tadi ya jadi kalau teman-teman kalau membongkar PT100 atau RTD, di sini ada beberapa hambatan, ada 3 ya. Kemudian di ujungnya kalau teman-teman pernah yang tadi bentuknya hampir sama dengan termokopel. Yang membedakan itu ada rangkaian Wheatstone-nya ini. Ada rangkaian Wheatstone-nya ini sehingga keluar resistansinya berapa. Oke, untuk prinsip kerja di sini ketika suhu PT100 atau RTD meningkat, maka resistansinya akan meningkat. Kenaikan suhu logam yang menjadi elemen resistor RTD berbanding lurus dengan resistansinya. Kemudian saat suhu 0 derajat, spesifikasi RTD yang paling umum adalah 100 ohm. Itu berarti 0 derajat Celcius. Kalau sekarang suhu ruangannya 24 derajat Celcius, hambatannya berapa? Teman-teman bisa menghitung? Kalau suhunya, ini kan kalibrasi PT100 ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita beli itu sudah dikalibrasi. Tapi kalau teman-teman pengen menghitung lagi, karena ini harus ke 0 derajat ya, harus 0 derajat tuh hambatannya harus 100 ohm. Jadi kalau suhu ruangan itu 24 derajat, berarti hambatannya itu menjadi 240 ohm. Oke, bisa menghitung ya teman-teman? Halo. Halo, Pak.
Jadi kalau untuk mengkalibrasi sensor PT100, kalau suhunya 0 derajat, itu hambatannya 100 ohm. Kalau 24 derajat, berarti berapa ohm? ribu 240 ohm. Oke ya, jadi 100 kali 24 2.400 loh, Pak. 400 ya. Ya. 0 per 100 sama 24 kali 100. 2400 ohm. Oh ya. Iya, Pak, 2.400. Ya, 2400 ohm. Kemudian karakteristik dari PT100 itu semakin tinggi suhu akan hambatan atau tahanan itu juga semakin naik, tapi tidak linear ya, jadi bisa naiknya itu tidak pasti. Jadi suhu naik, hambatan naik. Kemudian kelebihan dari PT100 dapat mengukur suhu hingga 1000 derajat Celcius. Akan tetapi sulit mendapatkan pengukuran yang akurat dengan suhu di atas 400. Pengukuran suhu di industri biasanya 200 sampai 400 derajat Celcius, sehingga mungkin menjadi pilihan terbaik dalam kisaran suhu tersebut. Jadi kalau membutuhkan kepresisian ya suhu tinggi itu ini PT100. Tapi kalau tidak terlalu membutuhkan kepresisian ya pakai thermocouple cukup. Kemudian RTD atau PT100 ini terpengaruh bila ada getaran ya. Ada goncangan itu terpengaruh. Sehingga bila RTD diperlukan, maka RTD tipe thin film ini biasa digunakan karena RTD thin film lebih tahan terhadap getaran. Nah, secara umum RTD thin film ini ya lebih mahal ya kalau dilihat tipenya ini, karena dibandingkan thermocouple ya lebih mahal PT100 ini dengan RTD standar. Kemudian RTD lebih akurat daripada thermocouple. RTD menghasilkan akurasi 0,1 derajat Celcius, sedangkan thermocouple hanya 1 derajat Celcius. Jadi kepresisiannya 1:10. Ini lebih akurat ke RTD ya. Kemudian stabilitas jangka panjang dari RTD sangat baik, yang berarti pembacaan yang akan berulang dan stabil dalam waktu yang lama. Kekurangan dari RTD ini harganya mahal. Mahal itu ya dibandingkan dengan thermocouple, itu lebih mahal PT100 atau RTD. Memerlukan suplai daya. Di sini kan kalau PT100 atau RTD kan 3 kabel, kalau thermocouple kan 2 kabel. Memerlukan suplai daya itu juga termasuk kekurangan juga ya. Kemudian resistansi yang rendah, tahanan absolut yang rendah, ini termasuk kekurangan. Oke, contohnya seperti ini untuk PT100 atau RTD. Ini ya kita gunakan sesuai kebutuhan ya. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang seperti ini bentuknya. Yang di lab itu seperti ini ya. Kemudian ada tipe kayak gini yang silinder kecil. Ini untuk mesin-mesin pada industri ya. Oke, untuk pembacaan dari thermocouple atau RTD ke PLC tidak langsung disambungkan ya, tapi ada rangkaian konverternya. Ada rangkaian konversinya. Jadi kalau controller ini
Yang dibaca itu tegangan analog. Kalau BAC kan sekitar 12 volt untuk analognya. Tapi kalau termokopel di sini ada rangkaian konverter. Jadi perubahan tegangan tadi kemudian akan di mapping ya. Umpamanya tegangan di sini 5 volt, di sini 12 volt maksimalnya. Jadi disetarakan antara tegangan input termokopel ke konverter. Kemudian kalau untuk RTD ini kan harusnya 3 kabel di sini. Harus 3 kabel masuk ke konverter. Konverter nanti outputnya berupa tegangan juga. Jadi dari hambatan itu dikonversi menjadi tegangan yang bisa dibaca ke controller. Kemudian tipe sensor yang ketiga, di sini namanya termistor ya. Jadi resistor yang peka terhadap panas, yang biasanya mempunyai koefisien suhu negatif karena saat suhu meningkat maka tahanan menurun atau sebaliknya. Lambangnya seperti ini. Untuk simbol termistor ada lambang tahanan, kemudian dibuat lingkaran dan T. Nah, karakteristik dari termistor ini berbanding terbalik dengan PT100 atau RTD. Kalau PT100 tadi semakin tinggi tegangan itu semakin tinggi hambatan. Tapi kalau termistor itu semakin tinggi temperatur atau suhu, jadi semakin rendah hambatannya. Jadi berbanding terbalik. Kemudian kelebihan dari termistor, di sini level perubahan outputnya yang tinggi, respon terhadap perubahan suhu yang cepat, perubahan resistansi pada kedua terminal atau pin. Kekurangannya tidak linear, range pengukuran suhu yang sempit, rentang mudah rusak ya maksudnya. Memerlukan suplai daya, mengalami safe heating. Safe heating itu hasil pengukuran senantiasa lebih tinggi dibandingkan suhu yang sebenarnya. Ini yang untuk termistor, jadi tidak presisi ya. Harusnya 32 tapi tertampil di sensor atau di controller itu bisa 40, bisa 35, jadi lebih tinggi dari suhu yang sebenarnya. Contoh bentuknya seperti ini ya untuk termistor. Ini kalau yang di rumah tangga mungkin dalam TV ya, di TV tabung masih menggunakan seperti ini, NTC. Satu lagi untuk di industri ini tipe IC atau LM35. Di sini sensor suhu dengan rangkaian terpadu yang menggunakan bahan dari chip silikon. Kemudian mempunyai konfigurasi output tegangan dan arus yang sangat linear. Jadi outputnya itu berupa arus atau tegangan. Kalau arus satuannya apa? Halo? Ampere, Pak. Ampere. Tegangan? Ohm. Satuan tegangan apa? Volt. Volt. Kemudian karakteristik dari LM35 ini, jadi semakin suhu naik, maka tegangan atau arus itu akan naik juga. Ini garisnya lurus ya. Jadi linear, sangat linear ini. Dalam pemilihan sensor, ini yang paling utama itu ya interval suhunya berapa. Jadi sesuai dengan kegunaannya. Kalau cuma sampai 100 derajat itu bisa menggunakan LM35. Di pasaran ya harganya sekitar 30.000. Jadi LM35 ini memiliki output yang linear dan bekerja dengan tegangan 5 volt. IC sensor suhu LM35 sering digunakan sebagai pengindra temperatur atau suhu ruangan. Itu contoh ya AC ya. AC termometer biasa itu di dalamnya ada LM35.
Kelebihan dari LM35, outputnya paling linier dibandingkan dengan semua sensor ya. Sensor suhu. Perubahan level output yang tinggi memiliki sensitivitas suhu dengan faktor skala linier antara tegangan dan suhu 10 mV per derajat Celcius, sehingga dapat dikalibrasi langsung dengan Celcius. Jadi teman-teman nanti kalau membaca suhu LM35 di Arduino, mungkin sudah ada library-nya ya. Di situ ya untuk setiap kenaikan 10 mV berarti kenaikan 1 derajat Celcius. Jadi data library-nya itu ya kelipatan itu ya. Data tegangan, kalau tegangannya 5 volt ya maksimal berapa di situ. Tinggal ngalihkan aja. Tapi ada batasnya. Kalau untuk LM35 maksimal 150 derajat. Harga murah itu ya tergantung orangnya juga sih. Kalau di sini toko paling 30.000. Nah, ini intervalnya suhu antara minus 255 sampai 150 derajat Celcius. Kekurangan temperatur kerja di bawah 200 derajat Celcius. Nah, kenapa nggak dipakai di industri? Karena suhunya cuma 200 derajat Celcius, kurang dari. Memerlukan suplai daya. Ya, ini menggunakan input tegangan 5 volt. Memerlukan suplai daya, respon time yang lambat, mengalami safeting. Safeting tadi kan pembacaan lebih tinggi daripada suhu aktual. Umpamanya 35, ternyata suhu aktualnya 30. Atau ini tidak terlalu jauh perbedaan antara suhu aktual dengan suhu yang dibaca ya. Kemudian ada beberapa varian dari IC sensor ini. Varian pertama itu LM35, LM35A memiliki range suhu minus 55 sampai 150. Kemudian LM35C, LM35CA memiliki range suhu minus 40 sampai 110 derajat Celcius. Kemudian LM35D memiliki range pengukuran temperatur 0 derajat hingga 100 derajat Celcius. Oke, bentuknya seperti ini, seperti transistor. Jadi kaki 1 itu tegangan input, ini 4 sampai 5 volt ya. Paling aman itu tegangannya 5 volt. Tapi di sini tertulis 20 volt itu ya tegangan maksimalnya. Kemudian kaki 2 itu output, nanti masuk ke controller untuk memberikan tegangan ya. Kemudian yang 3 ini berupa ground, kaki ground. Oke, kita ambil kesimpulan ya dari keempat sensor industri. Dari termokouple lambangnya ini ada 2 konduktor. Jadi 2 konduktor yang digabung. Kemudian RTD itu lambangnya berupa hambatan. Termistor ini hambatan juga. Kemudian IC sensor ini lambangnya seperti ini. Kaki atas bawah, kemudian yang tengah itu ya silinder. Kemudian dilihat dari karakteristiknya. Ini kalau termokouple itu tegangannya linear tapi tidak terlalu ya. Kemudian resistan, semakin naik suhu tegangan naik. Kalau PT100 atau RTD ini suhunya naik, resistansinya juga naik. Tapi kalau untuk termistor suhunya naik, resistansinya menurun. Kemudian untuk IC sensor ini tegangan naik, suhu naik, maka tegangan naik. Oke, ada pertanyaan tentang ini, keempat sensor yang saya jelaskan tadi? Nanti ada kuisnya loh. Belum ada dong atau belum? Yang termokouple tadi gimana Pak itu Pak? Grafiknya Pak? Grafiknya itu outputnya kan berupa tegangan termokouple.
Jadi semakin Iya. suhunya naik, tegangannya akan naik. Suhunya naik. Nanti prakteknya ada. Mari kita mencoba sensor RTD dan termokopel ya. Di praktek ada. Tapi paling nggak pahami dulu karakteristiknya dan simbol sama bahannya ya. Kalau termokopel itu 2 kabel, kalau RTD atau PT100 3 kabel. Kalau termokopel itu berdasarkan beda tegangan, tapi kalau RTD itu sesuai dengan prinsip hukum Wheatstone ya. Jembatan Wheatstone outputnya berupa hambatan kalau RTD. Kalau teremistor itu kebalikan dari RTD. Kalau suhu naik maka resistansinya turun. Kalau IC sensor itu linear. Suhunya naik, tegangan dan arus naik. Mengerti teman-teman? Halo? Mengerti ya? Lumayan, Pak. Ngerti, Pak. Oke, mengerti. Dan yang ini, kolom ini, kelebihan dan kekurangan tadi sudah. Kemudian ada satu lagi, namanya bimetal. Itu juga termasuk sensor suhu yang banyak digunakan dalam setelika ya. Kalau setelika dulu kan berat-berat ya. Kalau sekarang kan ringan-ringan, dia kumparan. Tapi kalau dulu itu menggunakan bimetal seperti ini. Ada bahan, ini melengkung ya. Ada bahan. Prinsip kerjanya ini, dia mengubah besaran suhu menjadi gerakan. Jadi kalau suhunya naik, metalnya tadi, bimetalnya tadi akan turun, akan kendor ya. Kemudian kalau suhunya turun, kemudian akan naik lagi. Sensor ini terbuat dari 2 buah logam yang disatukan atau direkatkan menjadi satu. Cara kerja dari sensor ini, setiap logam akan mempunyai koefisien muai yang berbeda-beda. Maka jika 2 buah logam memiliki koefisien muai yang berbeda, disatukan, maka gabungan kedua logam itu akan melengkung jika dipanasi. Karena sifatnya yang melengkung, jika terkena panas, maka bimetal ini sering dipakai sebagai alat saklar utama otomatis atau sebagai alat ukur suhu yang analog. Ini jadi ada 5 jenis yang kita pelajari ya. Sebenarnya ada beberapa tipe lagi yang ya hampir sama dengan LM35 ya. Yang menggunakan infrared itu ada juga, itu termasuk sensor IC suhu ya. Ada pertanyaan lagi? Kita belajar 5 tipe sensor ini sebelum kuis. Belum ada? Belum, Pak. Oke, kita kuis ya. Kuisnya ini. Saya share di WA linknya. Kasih name aja ya. Identitasnya jangan kasih nama. Oke. Ya, itu. Silakan gabung ke kuisis.
ikut Google Meet berapa orang? 28. Oke, kita tunggu. Ayo yang lain gabung, wishes. Kita tunggu sampai 27 ya. Tiga kurang 4 mahasiswa. Ada yang belum? Halo? Sudah semua ya? Ya, Pak. Sinyalnya Pakai HP saja. Oke, 25. Ada yang belum gabung? Quizzes? Satu lagi. Sudah semua ya? Oke, kalau kita sudah semua, saya mulai. Silahkan kerjakan. Dibaca benar-benar ya, jangan ngawur.
Sudah selesai teman-teman? Tinggal dikit. Oke ya, sambil menunggu yang belum selesai, ini pengganti kuliah minggu depan kalau diadakan hari Sabtu, bersedia nggak teman-teman? Halo, Hari Sabtu saya ada acara nih, Pak. Jam berapa ya? Saya dari pagi, Pak. Sampai jam? Jam 9. Paling sampai sore jam 3-an. Jam 3 ya. Berarti kalau jam 3 bisa nggak? Nah itu, Pak. Soalnya belum tahu jam 3 pas atau enggak itu. Oh ya. Atau jam 4 ya? Nggak apa-apa ya, jam 4 ya. Hari Sabtu, Pak. Iya, pengganti minggu kemarin nggak ada kuliah kan? Misa, Pak, gereja, Pak. Jam berapa? Jam 5 sampai jam 6 biasanya, atau jam 7. Sudah ada misa apa? Bukannya PPKM? Sudah di tempat saya tapi tugas satgas gitu jadian juga. Di gereja mana? Wonogiri, Pak. Wonogiri. Jam 4. Jam 5. Jam 5 ke gereja. Berarti jam 3 ya. Kita ngambil tengah-tengah ya. Kita nggak nyampe 2 jam kok. 1 jam paling. Iya, Pak. Apa? Oke, Pak. Jam 3 ya. Oke. Kalau Jumat aja gimana, Pak? Jumat teman-teman ada kuliah nggak? Iya Pak, jangan Sabtu Minggu Pak. Sampai jam 1, Pak. Berarti Jumat jam 1 ya? Atau jam 3? Oh, sampai jam 3 nih, Pak. Biasanya praktek digital. Oh ya. Berarti Jumat jam 3 ya, pengganti sensor. Oke, Pak. Oke. Jumat nggak FCH, Pak? Oh ya, FCH ya, Jumat ya. Waduh. Jam berapa itu? Sampai jam 4:30 ya. Pagi Dikasih nggak? itu bisa aja, Pagi Pak. full. Full banget Pak. Kamis saja Pak, Kamis. Kamis kan ada kuliah. Satu matkul, Pak, Kamis, Pak. Kan satu matkul tok Pak. Oh ya udah. Berarti lanjutan ya. Kamis 2 kali ya. Kamis sering Rabu Kamis nih. Ya, berarti penggantinya Kamis. Ya Pak. Jam berapa? Jam 1 aja Pak. Kamis selesai kelas jam Selesai kelas digital jam 11. Habis itu udah nggak ada kelas lagi. Jam
Jam 1 ya berarti ya. Ya jam 1 aja Pak. Oke Pak. Baik, Pak. Oke, ini sudah keluar hasilnya. NIM 34 siapa? Saya, Pak. Wih, mantap. Nilai tertinggi NIM 34. Faktor bejo, Pak. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk kuliah hari ini? Nanti materinya saya share di LMS dan rekaman YouTube juga saya share di LMS ya, materi-materinya. Ini hasilnya juga saya share di ini grup WA. Oke, Pak. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih pertemuannya. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Siap Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Makasih Pak. Tidak.